Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan penjelasan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas sampai sifat Al-Bainiyah. Ya, sifat Bainiyah itu sebagai lawan dari sifat di antara sifat rakhawah dan syiddah. Itu di pertengahannya ada sifat al-bainiyah atau at-tawassut. Nah, setelah kita membahas tentang sifat syiddah, kemudian lawannya adalah sifat ar-rakhawah, dan pertengahannya ada sifat bainiyah, ada tanbih, ada peringatan di sini. Ya, i'lam annal hamsa wal jahra muta'alliqan bin nafas wa anna syiddata war rakhawata wa bainahuma al bainiyah muta'alliqatun bis saut. Ya. Jadi ketahuilah bahwasannya hams, jahr ini berhubungan dengan udara, ya, berhubungan dengan nafas, ya. Sedangkan syiddah, rakhawah, ya, dan di antara keduanya itu al-bainiyah atau at-tawassut ini berhubungan dengan suara. Nah, wa'lam anna syiddata tahdutsu inzi'ajan fi jihazin nutqi 'inda an-nutqi bihurufiha. Ya. Ketahuilah bahwasannya syiddah, sifat syiddah ini, ya, ini akan terjadi gangguan, ya, karena memang bertemunya dua organ, ya. Jadi di situ ada tekanan yang kuat, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Wallati hiya kama dzakarna sabiqan, ya. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwasannya huruf-huruf syiddah itu ada 8. Al-hamzatu wal jimu wad dalu wal qafu wat ta'u wal ba'u wal kafu wat ta'u. Falau aradna an ta'rifa dhalika fa'adkhilil hamzata ala ayyin min al-huruf as-sabiqah. Ya. Wantiqil harfa duna an takhruja hamsan aw qalqalatan. Nah, wa ta'ammal madza yahdutsu laka. Nah, baik, kita praktikkan dulu. Jadi huruf-huruf syiddah tadi ada 8 ya. Ada hamzah, jim, dal, qaf, kemudian ta, ba, kaf dengan ta. Kalau misalnya kita ingin mengetahui makhraj setiap huruf-huruf tersebut beserta dengan sifatnya, ya, maka kita masukkan hamzah sebelum huruf-huruf yang ingin kita ketahui makhraj, ya, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian ucapkan huruf tersebut tanpa mengeluarkan sifat mahmus, tanpa mengeluarkan sifat mahmus dan muqalqalah, sifat atau qalqalah. Ya, contoh kita praktekkan dalam tadi al-hamzah. Ada hamzah, sebelumnya kita berikan hamzah. Sebenarnya kalau hamzah itu harus langsung contohnya, ya. Sebelumnya tidak diberikan hamzah. Tapi tidak apa-apa, kita akan praktekkan hamzah. Yang pertama berharakat. Kemudian yang kedua kita sukunkan. A. Ya. Atau langsung kita contohkan kepada kalimat ya. Ya, ya kan? Baik. Kemudian aj, aq, au,
ab, ak, at. Nah, itu Anda sebutkan tanpa memberikan sifat hams dan qalqalah. Kalau dia termasuk huruf qalqalah. Nah, maka kita akan merasakan apa yang terjadi tadi. Adanya tekanan ya yang kuat di makhraj huruf-huruf tersebut ya. Kalau inzi'aj kalau diartikan ya gangguan ya, karena memang bertemunya dua organ tadi ya, bertemunya dua organ. Baik, bittaba' sayahdusu laka inzi'ajun syadid. Nah, kan? Maka kita akan merasakan, maka di situ akan terjadi gangguan yang sangat kuat atau pertemuan antara dua organ yang sangat kuat. Jadinya suaranya ketika di syiddah itu apa? Tidak mengalir, tertahan. Ya. Tertahan. Min ajli dzalika takhallasatil arabu min shiddatihi min shiddata hadhihi al-hurufi bi turuqin mukhtalifatin. Nah, oleh karena itu alasannya ini, dengan sebab itu ya, orang-orang Arab itu membuang syiddah. Nah, maksudnya sifat syiddah ya pada huruf-huruf musyaddad ini. Ya, itu tentunya dengan cara yang bermacam-macam. Ini nanti sesuai dengan qiraah apa yang kita baca. Baik. Kita lanjutkan setelahnya itu ada turuqut takhallusi min syiddatil huruf. Ya. Ini adalah cara-cara orang-orang Arab ya ketika membuang ya sifat syiddah pada huruf. Maksudnya agar sifat tersebut itu jadi ringan, gitu ya. Jadi ringan, ya. Tidak kuat banget kita, ya. Karena tidak semua huruf syiddah itu sempurna, ya. Karena masing-masing huruf itu tidak hanya mempunyai satu sifat saja, ya, melainkan banyak sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut, huruf-huruf hijaiyah. Nah, cara-cara tersebut adalah yang pertama al-hams. Ini sifat hams. Wa yakunu fil kafi wat ta. Sifat hams ini dimiliki oleh kaf dan ta. Nah, ay adkhilil hamzata 'ala al-kafi wat ta. Thumma antiqil harf. Fasayahdutsu lakal inzi'ajun. Ya. Fasayahdutsu laka inzi'ajun hadhihi hiya syiddah. Kita praktekkan. Ak. Ya. Ak. At. Nah, ini namanya syiddah. Ya. Fariq baina tarafai 'adwin nutqi. Fasayakhrujul hawa'ul mahbusu bid-dakhili wa hadha mada yusamma bil hams. Nah, kemudian kita bedakan di antara dua organ ketika pengucapannya. Ya, organ yang pertama tadi apa? Ak. Kemudian kita berikan sifat yang selanjutnya hams. Ak. Ak. At. Nah, itu. Ya. Maka ini yang kedua, organ yang kedua, kebalikan yang tadi yang pertama itu adalah sifat hams. Ya. Jadi ketika seorang mengucapkan at, ya, itu tidak ada sifat syiddahnya. Ya. At. Ya. Bukan ak langsung ke hams, ya, tidak. Berarti dia telah menghilangkan sifat apa? Musyaddadnya. Syiddah. Nah, wala tatakalluf, ya. Wala tatakallaf, ya. Wala tatakallafu
ikhraj al-hams. Maka kita juga dilarang untuk berlebihan ya mengeluarkan sifat hams ya. Bal 'alaika an ta'tiya bisyiddah. Maka bahkan kita harus memberikan sifat apa? Syiddah pada huruf hams tadi. Karena memang kaf dengan ta mempunyai sifat syiddah juga. Ya, tadi sudah Anda praktekkan, jadi tidak membacanya ak ya, atau at langsung ke hamzah. Tapi ada ak ya, fariq baina tarfai udwin nutqi. Ya, jadi dibedakan antara satu organ dengan organ yang lain tadi. Organ yang tadi yang pertama adalah syiddah, sifatnya syiddah, dia keluar musyaddad, ya sifat musyaddadnya. Kemudian yang kedua tadi sifat mahmus, ya pada huruf-huruf hams. Baik. Nah, li'annaka in ataita biha sahihatan atal hamsu bi tabi'atihi ya raghman anka. Ya. Walidzalika qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala wa ra'i shiddatan bi kafin wa bita ay wa lam tuqalqil kafu wat ta li'anna fihima sifatan tanubu 'anil qalqalati wa hiya al-hams. Nah, ini kalau misalnya kita ingin ya, kalau kita mengucapkan huruf-huruf hams ya kaf dengan ta ya dengan pengucapan yang sahih ya, maka kita harus memberikan sifat syiddah. Juga ketika ingin kita mengucapkan huruf ta dengan kaf yang sahih, maka kita juga harus memberikan sifat hams. Tidak dimunculkan salah satu sifatnya ya, dihilangkan yang satunya, ya, tidak, tapi diberikan kedua sifat tersebut. Ya, hams dengan syiddahnya diberikan. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu al-Jazari rahimallahu taala berkata wa ra'i syiddatan bi kafin wa bita. Ya. Maka jagalah ya, sifat syiddah pada huruf kaf dan ta. Jangan sampai hilang sifat syiddahnya, tidak ada. Ini ya. Dan jangan juga diqalqalahkan. Ya. Ak, at gitu ya. At tidak. Ya, jadi tidak boleh diberikan qalqalah karena kaf dengan ta bukan termasuk qalqalah sifatnya. Nah, karena pada keduanya, pada huruf kaf dan ta, ya, ini ada sifat pengganti sebagai sifat qalqalah. Apa? Ahams. Jadi ketika sifat syiddahnya sudah ada muncul, diberikannya sifat hams, mahmus, bukan qalqalah. Ya, jadi bacaannya bukan ak, at, bukan, tapi ak, ya, at. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua al-qalqalah. Al-qalqalah. Wa takunu fi hurufi qutb jadin hala sukuniha فباعد بين طرفي عضو النطق حتى تتخلص من شدتها وهذا ما يسمى بالقلقلة وسيأتي تفصيل أحكامها عند الكلام على الصفات التي لا ضد لها. Yang kedua, ini qalqalah. Ya, qalqalah ini terjadi pada huruf yang 5 saja, yaitu qutubu jadin, ya, qataba jim dengan dal. Ya, ketika huruf tersebut sukun. Karena qalqalah ini terjadi hanya ketika huruf tersebut sukun. Ya, sifat ini. Ya. Walaupun memang di dalam huruf yang berharokat asal sifatnya ada gitu. Ya. Asal sifat qalqalah tersebut ada pada huruf-huruf qalqalah. Ya. Namun memang tidak terlihat, tidak sempurna. Ya. Maka jauhkan di antara dua organ ketika kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah, ya, sehingga terbuang ya darinya sebagian sifat syiddah. Jadi tidak terlalu kuat banget karena memang ada huruf ada qalqalahnya, ya.
Wa hadza ma yusamma bil qalqalah. Nah, ini yang dinamakan dengan qalqalah. Misalnya apa? Aku, ya. Aku. Nah, ad, aj. Nah, dan ini akan ada penjelasan nanti, ya. Insyaallah dijelaskan secara terperinci di bab khusus, ya. Ya, tentang sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Insyaallah taala ada bab khususnya nanti, sifat qalqalah, penjelasan yang lebih rinci lagi. Kemudian yang bagian jim adalah ammal hamzah fatatakhallasul arab min shiddatiha bituruqil atiyah. Jadi orang-orang Arab ini membuang, ya, syiddah, maksudnya sifat yang kuat tersebut tadi, ya, dengan beberapa jalan atau cara, ya. Ini terdapat nanti di qiraah yang lain, ya, di bacaan-bacaan yang lain, ya. Adapun di riwayat Hafs nanti ada satu saja di dalam Al-Qur'an. Nah, bil hadf, ya, ini dengan membuang. Contohnya as-sama fataqra'u bihadfil hamzah as-sama. Nah, jadi diringankan, ya. Asalnya akan kuat tadi karena hamzah itu merupakan sifatnya syadid, ya, kuat, ya, karena tekanan makhrajnya itu kuat, ya. Au ibdal, atau dengan mengganti, menukar, ya. Misal contohnya yu'minun wa bi'r, ya. Fataqra'u bi ibdalil hamzah harfa maddin, ya. Nah, mujanis li harakati ma qablah, ya, ma qablaha. Yuminun wabid. Nah, itu, ya. Kemudian au bin naql, ini memindahkan. Misal man amana fataqra'u bi naqli harakatil hamzati ila sakin qablaha ma'a hadfil hamz, ya. Itu dengan memindahkan harakat hamzah, ya, kepada sukun sebelumnya dengan membuang huruf hamzah. Jadi bacaannya mana, ya, mana, ya, wa tulfaz mana. Baik. Au bisakt, misal man amana, sak itu kan sakat ini adalah berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak sekedar satu alif atau dua harakat. Satu alif itu dua harakat. Nah, man amana, ya, bisakt ala sakin qabla al hamzah. Nah, jadi bacanya man amana. Baik. Au al idkhal, dengan apa? Memasukkan, ya. Ya, al-idkhal anta, ya. Tib. Au tashil, ya, anta. Kalau tadi kan anta, ya, anta. Ini bitashil, ya. Misal a'jami bitashilil hamzah bainaha wa bainal alif in kanat maftuhah, ya. Ini dengan meringankan hamzah yang kedua, ya, meringankan hamzah yang kedua di antara alif kalau misalnya dia maftuhah, berharakat fathah, wa bainaha wa bainal wawi in kanat madmumah, ya, in kanat madmumah. Kalau tadi kan a'jami, ya. Aunzil, ya. A'jami, kalau di sini meringankan hamzah yang, ya, wa bainaha wa bainal wawi, hamzah dengan waw, ya. Aunzil, wa bainaha wa bainal ya in kanat maksurah, a'innaka, aunzil. Kalau tadi aunzil, a'innaka. Wa hadha sifatun
wa hadza bi sifatin 'ammatin fil qira'at wa laysa 'inda Hafs illa ma kana fi lafz a'jami. Oh tadi praktek tadi aunzil ainnaka. Nah, ini di riwayat yang lain ya, riwayat qiraah yang lain. Tapi kalau di Hafs ada hanya a'jami. A'jami ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Samratu atau faidatu ya ma'rifati syiddati war-rakhawati wal bainiyah. Ini adalah faidah kita mengetahui syiddah, rakhawah dengan bainiyah. Sifat syiddah seperti apa, rakhawah seperti apa, kemudian bainiyah seperti apa huruf-hurufnya, bagaimana cara membacanya. Ya. I'lam anna syiddata haqqun. Ketahuilah bahwasannya sifat syiddah adalah hak. Ya. Wa mustahaqqaha. Ya. Dan mustahaqqaha. Ya. Jadi sifat itu kan ada namanya sifat. Kalau kita merincikan pembagian sifat, ya. Sifat itu ada sifat dzatiyah. Ada yang namanya sifat dzatiyah, ya. Juga ada yang namanya sifat aridah, ya, aridah atau ardiyah. Ardiyah. Sifatul dzatiyah, sifatul ardiyah, ya. Ardiyah, ya. Sifat-sifat dzatiyah, ya. Ini adalah sifat-sifat asli, sifat-sifat yang selalu menempel, ya, atau melekat, ya, pada huruf tersebut, ya. Dan ini tidak akan terpisah sifat ini, ya, tidak akan terpisah dalam keadaan apapun, tidak akan terpisah sifat ini. Ini namanya sifat dzatiyah, ya. Jadi seperti tadi pada sifat-sifat yang mempunyai lawan atau tidak mempunyai lawan seperti jahar, hams, ini adalah sifat-sifat dzatiyah masuknya pembagiannya, ya. Ada juga yang kedua adalah sifat ardiyah, ya. Sifat ardiyah ini bukan sifat asli, ya, dan tidak selalu ada pada huruf atau tidak selalu menempel pada huruf. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini sifat-sifat ardiyah, ya. Dan ini adalah misalnya pada sifat tafkhim, tarqiq, izhar, idgham, ikhfa, mad, qasr. Nah, ini masuk sifat ardiyah pada sifat-sifat ini, ya. Adapun tadi sudah di awal kita jelaskan juga sifat apa namanya? Pembagian sifat-sifat huruf. Ya, ada yang menyebutkannya 17, ada yang menyebutkannya 20, bahkan ada yang menyebutkannya berapa? 44 sifat. Ya. Jadi kalau kita rinci lagi ada yang 18, ada yang 19, seperti itu. Tergantung nanti pembagiannya seperti apa. Nah, tapi yang disepakati oleh jumhur ulama, ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Jazari, jumlah sifat huruf itu ada 17 sebagaimana yang beliau sebutkan di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya. Kalau dirincikan ada 17 sifat. Memang nanti ada tambahannya gunnah terakhir. Ya, gunnah dimasukkan jadi sifat, termasuk sifat juga. Nah, jadi ada 10 sifat yang mempunyai lawan, ya, dan 7 sifat yang tidak mempunyai lawan. Tambahan 1 sifat gunnah jadi 8. Jadi totalnya adalah 18. Jika ada 17, 18, 19, 20 itu ada yang menyebutkan itu. Ya, tapi dalam pembahasan kita di sekarang ini adalah 17 tambah 1 dengan sifat gunnah. Ya, jadi semuanya 18. Baik. Jadi sifat syiddah itu punya sifat asli. Tadi ya, haqqun. Sifat yang absolut. Wa mustahaqqaha ay ma yatarattabu 'alaiha qisaru zamanil hurufi 'inda an-nutqi bihi. Ya. Jadi sifat syiddah ini, ya, mempunyai zaman, mempunyai durasi
ya, durasi huruf yang pendek, ya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah. Nah, warrakhawata haqqun wa mustahaqqaha, ya, tulu zamanil harfi wa bainiyata haqqun wa mustahaqqaha tawassutu zamanil harfi bainat tul wal qisar. Nah, tadi kalau misalnya syiddah itu dia zaman atau durasinya itu pendek. Nah, kalau rakhawah durasi hurufnya itu panjang. Ya. Karena dia mengalir. Nah, sedangkan bainiyah di antara keduanya, enggak panjang, enggak pendek, sedang. Pertengahan. Ya. Fa idza lam yu'tal harfu bainiyatahu 'inda al-waqf 'ala akhiril kalimah, ya, natajalana harfun mabtur. Jadi kalau misalnya kita enggak memberikan sifat bainiyah, ya, ketika waqaf di akhir kalimat, maka kita akan mendapatkan huruf tersebut terputus. Ya, sifat akan terputus tuh. Bainiyah, sifat bainiyah enggak ada. Ya. Sifat bainiyahnya tidak ada, hilang. Seperti itu ya. Contohnya apa? Seperti al-amr. Amr. Kalau kita bacanya amr, amr. Nah, mana sifat bainiyah dari mim tersebut? Ya, karena dia tidak syiddah, juga tidak rakhawah. Maka ada bainiyah. Amr. Amr. Ya, amr, tidak amr, tidak. Ya, amr. Naam. Seperti itu. Naam. Kita lanjutkan sifatul isti'la. Ya, sifatul isti'la. Ini sifat yang kelima. Ya. Sifat yang kelima adalah sifat isti'la. Al-isti'la huwa lughatan al-irtifa'. Al-irtifa', ya. Apa? Terangkatnya. Ya, terangkat irtifa'. Wastilahan irtifa'u muakhkharil lisani ila al-hanakil a'la 'inda an-nutqi bi hurufi khussa daghtin qil. Ya. Jadi isti'la secara istilah adalah terangkatnya lidah, ya, atau terangkatnya akhir lidah, akhir, muakhkharul lisan, yang berarti bagian pangkalnya, itu terangkat ke atas langit, ya, ke atas langit-langit atas, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf khussa daghtin qil, ya, huruf kha, ya, hurufuhu, ya, al-kha'u was-shadu wad-dadu wal-ghainu wat-ta'u wal-qaf wad-dha'u. Ketika mengucapkan huruf-huruf kha, sad, kemudian dha, ghain, ta, qa, dha, ya. Atau pengertian yang lain, ta'rifu akhar, ya, wa huwa ittijahu dhaghtil hawa'i ila al-hanakil a'la 'inda an-nutqi bi hurufihi. Ya, jadi menghadapnya tekanan udara, dorongannya, tekanan udaranya didorong tuh, dihadapkan, ya. Ini ke langit-langit atas. Ya, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Wal isti'la'u haqqun wa mustahaqquhu ay ma yantuj, ya, anhu, ya, tafkhimul harf. Ya. Jadi yang dihasilkan dari sifat isti'la ini adalah sifat yang tebal. Nah, dibaca tebal huruf-hurufnya. Ya, ma yantuj anhu tafkhimul harf. Jadi yang dihasilkan nanti ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la ini apa? Ya, natijahnya adalah huruf tersebut keluar dalam keadaan tebal. Ya. Dia punya sifat isti'la, naik ke atas langit-langit. Ya, karena memang udara, tekanan udaranya itu naik ke atas langit. Ya. Ya, dorongan tekanan itu ke langit-langit, ke atas jadinya, maka huruf tersebut jadi tebal. Nah, at-tafkhim, ya. At-tafkhim ini artinya menebalkan huruf, ya.
At-tafkhimu lughatan at-tasmim, ya, menebalkan. Nah, atau menggemukkan, tasmim. Wastilahan simanun ya'taril harfa 'inda an-nutqi bihi fayamtali'ul fami bisalahu. Ya. Apa? Menebalkan huruf-huruf, ya, ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemaknya, gitu ya. Atau dalam istilah yang lain, ya, bisa juga disebut an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisalahu. Jadi mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya, kata. Ya. Atau juga bisa disebut ibaratun an simanin yadkhulu ala sautil harfi 'inda an-nutqi bihi fayamtali'ul famu bisadahu. Jadi sebuah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suatu huruf ketika mengucapkannya. Nah, sehingga memenuhi mulut dengan gemahnya. Nah, itu pengertian dari at-tafkhim, itu pengucapannya dengan menebalkan hurufnya. Nah, kemudian maratibut tafkhimi li hurufil isti'la, ya, tingkatan ketebalan huruf-huruf isti'la. Nah, tafkhimnya seperti apa? Lil ulama'i fi maratibit tafkhim madhaban. Ya, di sini para ulama di dalam tingkatan ketebalan huruf isti'la ada dua madhab, dua pendapat. Al-madhabul ula, al-madhabul awal, maksudnya pendapat yang pertama, ya'uddu maratibat tafkhim thalathan. Ya, ini membagi tingkatan tafkhimnya menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama al-maftuh. Nahwu, contohnya khasirin, nah, khasirin, khasir. Nah, wathani al-madmum, itu berharakat dhammah. Khusr, khu, ya, khusr, khu. Kita fokus ke huruf kha-nya, ya, kha. Wasalis al-maksur, yaitu berharakat kasrah. Akhi, akhi. Baik. Amma as-sakin fi hadha al-madhhab, ya, fayattabi'u ma qablahu fayakunu fi a'la al-maratibi in kana ma qablahu maftuhan. Ya. Adapun sukun di pendapat yang pertama ini, ya, maka mengikuti huruf sebelumnya, ya, dan ini menjadikannya tingkatan yang paling tinggi. Kalau misalnya sebelumnya berharakat fathah, maksudnya huruf sebelumnya berharakat fathah, ya. Contohnya ya, kha ini isti'na, huruf sebelumnya berharakat fathah. Akhrajakum, akhrajakum. Wa fil martabatil wusta in subiqa bimadmun. Ya, adapun di tingkatan yang pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah tingkatannya, tapi pertengahan, maka di sini ada didahului sebelumnya itu apa? Harakat dhammah, huruf yang berharakat dhammah. Contohnya ukhruj, ukhruj, ya. Wa fi adnal maratib in kana qablahu maksur. Adapun tingkatan yang paling rendah, ya, tingkatan tafkhim yang paling rendah itu adalah sebelumnya didahului oleh kasrah. Contohnya ikhsa'u, ikhsa'u. Baik. Adapun madhab yang kedua, al-madhabul tsani, anna maratibahu khams. Ya, bahwasannya tingkatannya ada 5. Ya. Wahia, yaitu yang pertama al-maftuhul ladzi ba'dahu alif. Maftuh, ya, setelahnya alif. Khasirin,
khasirin. Wathani al-maftuh min ghairi alif. Ya. Berharakat fathah, setelahnya bukan alif. Khasir. Khasir. Nah. Wathalith al-madmum. Madmum mithl khusr. Ya, berharakat dhammah. Warabi' as-sakin. Ya, berharakat sukun. Ya. Apa? Ikhsa'u. Wal khamis al maksur mithl akhi. Nah, fal fariqul haqiqi ya bain al madhhabain ya yadhharu fi sakin al maksur ma qablahu. Jadi perbedaan antara dua pendapat tadi ya, pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua itu sangat jelas di sukun ya. Sukun yang sebelumnya kasrah ya. Fa fil madhhabil awal yakunu fi adnal maratib. Yakunu fi adnal maratib ya. Amma fi madhhab tsani fayakunu fi martabat a'la biqalil. Nah, kalau misalnya tadi di pendapat yang pertama, maka posisi sukun sebelumnya kasrah itu ada di paling akhir. Nih, ya. Tingkatannya paling akhir, adnal maratib, paling bawah tingkatannya. Sedangkan di madhab yang kedua ini adalah fayakunu fi martabah a'la biqalil. Seakan ya keempat kan, martabah arabi itu berarti agak sedikit di atas, ya. Sukun sebelumnya kasrah. Nah, wa yadhharu dzalika bitatbiqi 'ala مثالين التاليين ya tuzil ya tuzil ikhwana nah ولذلك قال العلامة المتولي في بيان مراتب التفخيم ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. Nah, di situ disebutkan di dalam al-manzumah atau bait syair yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mutawalli ya, ada 3 tingkatan maratibut tafkhim. Tingkatan tafkhim ini ada 3 ya. Ada yang difathahkan, dhammahkan, difathahkan, kemudian didhammahkan, dikasrahkan ya. Sedangkan sukun itu mengikuti harokat huruf sebelumnya. Nah, huruf yang sebelumnya berharokat ya, anggaplah ia huruf yang sukun terbentuk dari harokat itu dikatakan difathahkan bersama alif, gitu ya. Dan setelahnya difathahkan setelah alif, ya. Dhammah, sukun dan kasrah itulah 5 yang disebutkan padamu. Apabila huruf-huruf tersebut tingkatannya paling bawah, berarti ia huruf mufakhamah dari huruf-huruf mustafilah, maka tidak dikatakan ia huruf-huruf muraqqaqah, ya. Seperti kebalikannya itulah yang benar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Mutawalli ini tadi terjemah syair yang singkatnya ya. Kita lihat penjelasannya di syarahnya. Ma'a malhuzatin anna huruf al-itbaq sad, dad, ta, dha. Nah, la tata'athar bil kasr. Nah, ini jadi sini ada mulahadzah, ada yang perlu kita perhatikan di sini. Yang mulahadzahnya ya, hati-hati di huruf-huruf itbaq. Jadi huruf isti'la yang punya sifat itbaq mutbaq ya sad, dha, ta, dha, ini tidak ada pengaruhnya dengan kasrah.
ya. Jadi ketika berharakat kasrah pun ketebalannya masih tetap sama. Wa anna hadhihi al-maratib tatanawal al-qaf wal ghain wal kha bi syakl al-awdah. Ya. Maka di sini maratib ini ya akan kebalikannya dengan qaf, ghain dan kha. Ya, tentunya nanti dengan penjelasan yang jelas. Jadi untuk selain huruf-huruf yang punya sifat itbaq atau mutbaq, yaitu qaf, ghain dengan kha, ketika dia nanti berharakat kasrah maka ketebalannya lebih ringan. Ya. Ketebalannya itu di bawah. Ya. Wa kama nulahid fi tahlil al-imam al-mutawalli li haqiqati tafkhim huruf al-isti'la al-maksurah. Ya, fa innahu yakhtaru an nubqiya ala مصطلح التفخيم على مصطلح التفخيم فلا نسميها مرققة. Nah, sebagaimana ini disebutkan di dalam syair tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Mutawalli tentang hakikat tafkhim, huruf-huruf isti'la yang berharakat kasrah, ya, atau sebelumnya didahului oleh kasrah. Nah, maka Al-Imam Al-Mutawalli sebagaimana tadi di bait syairnya, beliau memilih huruf-huruf isti'la yang kasrah, ya, maka tidak disebut dengan muraqqaqah. Tidak disebut dengan huruf yang dibaca tipis, tidak. Li'anna fiha isti'la, karena memang di dalam huruf-huruf tersebut mempunyai sifat isti'la, ya, au irtifa', terangkatnya, ya, ke langit-langit. Ya, li aqsal lisan la taj'aluha fi rutbatil hurufil mustafilah. Maka karena terangkatnya ke langit-langit, terangkatnya akhir lidah atau lidah paling belakang, ya, ke langit-langit, ya, maka tidak menjadikan huruf-huruf tersebut sebagai huruf-huruf mustafil. Nah, ma'annana amaliyan 'inda nutqil kha wal ghain al maksuratain, ya, nakadu nablughu biha martabatut tarqiq. Nah, jadi ketika kita misalnya secara mempraktekannya, ketika mengucapkan huruf-huruf kha, ghain, ya, yang berharakat kasrah, ini hampir-hampir kita memang meletakkannya di derajat atau tingkatan martabah tarqiq, ya. Wal 'ibratu fi dhabti kulli hadza at-talaqqi wal musyafaha min afwahil masyayikhil mutqinin. Dan di sini adalah ibrahnya, ya. Faidah yang bisa, ibrah yang bisa atau pelajaran yang bisa kita ambil, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut membutuhkannya talaqqi, ya, kepada syekh atau seorang guru yang mutqin bacaannya, ya, yang mutqin bacaannya. Bagaimana pengucapannya kha, ya, ketika dia berharakat kasrah, khi. Ya, kalau yang Anda pelajari, jadi memang ketebalannya ditakhfifkan, diringankan ketimbang dia huruf so. Kalau sod berharakat fathah, ketika kasrah si, ketebalan tetap so, si, do, di. Nah, kemudian do, di. Nah, kemudian to, ti. Sedangkan gha, ri tetap tebal, tapi memang rahangnya diturunkan. Ketebalannya ditakhfifkan, diringankan ketebalannya, ya, karena dia tidak mempunyai sifat mutbaq, ya, bukan termasuk dari sifat itbaq. Nah, khi, kha, khi, qa, qi, ya kan, gha, ri. Nah, seperti itu yang Anda pelajari dari syekh-syekh guru-guru kami, ya. Baik. Sekarang sifat yang ke-6, sifatul istifal, ya, diddul isti'la. Sifat istifal ini lawannya dari sifat al-isti'la. Nah, al-istifalu lughatan, ya, al-inkhifadu wal inhitat. Al-inkhifadu wal inhitat. Nah, al-isti'la secara bahasa, ya,
adalah merendah, ya, merendah atau menurunkan. Nah, merendah atau menurunkan, diturunkan. Wastilahan inhitatu muakhkharil lisan 'anil hanakil a'la 'inda an-nutqi bi hurufil istifal. Ya, itu menurunkan akhir lidah atau pangkal lidah, ya, dari langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Hurufuhu hiya jami'u hurufil hijai ma'adan huruful isti'la. Jadi huruf-hurufnya semua huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf isti'la. Jadi kecuali huruf-huruf yang 7 tadi, khussa, daltin, qid. Berarti sisanya masuk ke huruf-huruf isti'la. Wal istifalu haqqun wa mustahaqquhu tarqiqul harfil mustafil. Nah, jadi sifat isti'la itu mempunyai sifat asli, ya, dan kita harus memberikan hak-haknya, dan hak-haknya huruf istifal adalah dengan menipiskan huruf tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan. At-tarqiq, ya. At-tarqiq lughatan an-nuhul, ya. At-tarqiq lughatan, tarqiq secara bahasa adalah an-nuhul. Ini menguruskan atau menipiskan, ya, menipiskan. Wastilahan nuhulun ya'taril harf 'inda an-nutqi bihi fala yamtali'ul fam bisadahu. Nah, jadi mengucapkan huruf itu dengan tipis atau dengan ringan, ya, sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Nah, sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Baik. Itu adalah tarqiq, ya. Itu adalah tarqiq. Makanya sifat isti'la, ya, lawannya istifal, dan istifal itu harus ditipiskan. Kalau isti'la ditebalkan huruf-hurufnya pengucapannya, maka isti'la ditartiqkan, ditipiskan pengucapan huruf-hurufnya. Baik. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifatul itbaq. Nah, sifatul itbaq. Sifat yang selanjutnya, sifat yang ketujuh adalah sifat itbaq. Ma'nahu lughatan al-ilsaq. Ya. Makna secara bahasa adalah al-ilsaq. Al-ilsaq artinya adalah menempel. Wastilahan iltisaqu ta'ifatainil lisan bil hanakil a'la 'inda an-nutqi bi hurufil itbaq. Ya. Menempelnya kedua organ lisan, ya, ke atas langit-langit atas, ya, ke atas langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq. Hurufuhu as-sad wad-dad wat-ta wadh-dha, ya. Wal farqu bainar irtifa'il lisan minal isti'la wal itbaq anna al isti'la, ya, mukhtassun bi muakhkharil lisan dunan nazar ila muqaddamihi, ya. Amma al-itbaq fan nazratu fihi a'am li'annahu, ya, yashmulu aghlabul lisan. Nah, jadi perbedaan antara terangkatnya lidah, ya, di sifat isti'la dan itbaq, bahwasannya isti'la, ya, ini lebih khusus, ya, khusus akhir lisan dunan nazar, jadi tidak terlihat. Jadi akhir lisan yang tidak terlihat. Nah, isti'la itu, ya, jadi paling belakang, ya. Jadi tidak terlihat bagian depannya. Tidak terlihat bagian depannya. Yaitu isti'la. Ya, bagian depan lidah yang pangkal itu tidak terlihat. Baik. Akan tetapi itbaq ini kebalikannya. Itbaq ini lebih umum. Ya. Lebih umum. Ya.
dan mencakup ini lebih kebiasaannya ini pangkal lidah secara umum, ya. Pangkal lidah secara umum, beda dengan al-isti'lah, ya. Beda dengan al-isti'lah itbaq. Makanya ketika berkumpul dua sifat ini, isti'lah dengan sifat itbaq, maka ketebalannya lebih tebal, ya, ketimbang huruf-huruf isti'lah yang hanya mempunyai sifat isti'lah saja, ya. Makanya sebelumnya kita sudah bahas juga, ya. Baik. Kemudian sifatul infitah, ya, diddul itbaq. Sifat infitah diddul itbaq. Ma'nahu lughatan, ya, sifat infitah ini lawannya itbaq. Ya, secara bahasa infitah adalah al-iftiraq. Al-iftiraq. Apa? Terpisah atau terbuka. Ya, itu secara bahasa. Wastilahan iftiraqu ta'ifatain lisan 'anil hanakil a'la inda nutqi hurufil infitah. Ya. Yaitu apa? Terbukanya atau terpisahnya, ya, kedua organ lidah dari langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf infitah. Ya. Atau kalau misalnya dalam istilah lain disebutkan apa? Infitahu ma bainal lisan wal hanakil a'la hatta yakhrujar rihu min bainihima. Ya. Jadi terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas sehingga keluar angin dari antara keduanya. Itu infitah. Ha, ya kan? Terbuka. Nah, hurufuhu ya jami'u hurufil hijai ma ada hurufil itbaq, ya. Ya, semua huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf itbaq, kecuali shad, ta dengan dha. Sisanya masuk ke infitah, ya. Kemudian sifat yang 9 adalah sifatul idlaq, ya. Sifatul idlaq ma'nahu lughatan, ya, hiddatul lisan, ya, hiddatul lisan. Idlaq secara bahasa itu maknanya adalah ketajaman lisan, ya, ai talaqatuhu atau kelancarannya, ya. Wastilahan sur'atun nutqi bi hurufil idlaq, ya, sur'atun nutqi bi hurufil idlaq. Sedangkan secara istilah adalah kecepatan pengucapan huruf-huruf idlaq. Jadi keluarnya itu cepat, ya, tidak sulit, keluarnya mudah, cepat, sur'ah, ya. Atau dengan istilah lainnya apa? Khiffatun nutqi bil harfi li khurujihi min dzalqil lisan wasyafati ay tarfaihima. Jadi ringannya suara ketika huruf keluar dari makhraj atau ujung lidah atau dari ujung bibir, ya. Atau juga disebut i'timadul harfi 'inda nutqi bihi, nah, ala dzalaqil lisan aw syafati ay tarafaihima. Nah, jadi bersandarnya huruf ketika pengucapan pada ujung lidah atau bibir, ya. Huruf-hurufnya adalah tadi apa? Wa hurufuhu farra min lubbin ay al-fa'u war-ra' wal-mim wan-nun wal-lam wal-ba'u. Nah, farra min lubbin. Kalau farra min lubbin, kalau kita sebutkan diterjemahkan adalah orang yang bodoh itu lari dari orang yang berakal. Itu farra min lubbin. Nah, kemudian sifat yang terakhir dari pembahasan sifat yang mempunyai lawan adalah sifat yang ke-10, sifatul ismat, ya. Sifatul ismat. Baik, sifat ismat secara bahasa al-man', ya, tercegah atau tertahan. Wastilahan, ya, man'u hurufihi min an yubna minha wahdaha fi kalamil arab kalimatun rubaiyatun al-usul aw khumasiyah, ya, lithiqaliha 'ala lisan, ya.
atau juga disebut dalam istilah yang lain, ya, thiqalun nutqi bil harfi li khurujihi min ghairi tarfil lisan wasyafatain. Jadi beratnya, ya, atau tidak lancarnya suara ketika mengucapkan huruf yang keluar dari makhraj selain ujung lidah dan ujung bibir. Ya, atau disebutkan di sini kan, kalau disebutkan di perkataan orang-orang Arab, ya, kalimah rubaiyah. Ya, rubaiyah berarti yang tersusun dari 4 huruf. Ya, au khumasiyah, atau tersusun dari 5 huruf. Ya. Juga di dalam istilah ini disebutkan apa? Man'un firadi hurufil ismati min takwini kalimah. Hurufuha al-asliyatu tazidu ala 3 ahrufin duna an yakuna ma'aha harfun ala al-aqal min al-hurufil mudlaqah wa dhalika litu'adila khiffatul mudlaqi thiqalal mismat. Nah, jadi tercegahnya kesendirian huruf-huruf ismat dari susunan sebuah kata, ya, yang huruf-huruf aslinya lebih dari 3 huruf tanpa ada minimal 1 huruf izlaq padanya. Nah, yakni karena ringannya huruf izlaq untuk mengimbangi beratnya huruf ismat. Nah, jadi hurufuhu, ya, jami'u hurufi al-hija ma'adan hurufil idlaq sabiqah. Jadi semua huruf-huruf hijaiyah masuk ke ismat, ya, kecuali huruf-huruf idlaq yang sudah disebutkan tadi, farra min lubin, ya. Memang makanya sebagian para ulama ada yang menyebutkan ismat ini bukan termasuk sifat, ya, tapi dia termasuk ilmu tersendiri, yaitu ilmu sarf. Maksudnya masalah kata-katanya kan makanya tersusun ada yang 4 huruf, ya, ada yang 5 huruf. Disebut 4 huruf itu rubaiyah, seperti kata-kata asjad, kata asjad, atau khumasiyah. Nah, hunaka mawjud, ya, misal, ya, fa mithalul rubai kalimah asjad. Nah, ism lidhahab, ism atau nama dari emas, asjad. Wa mithalul khumasi, ya, asaqus bi fathis sin mufakhamah atau musyaddadah. Jadi contoh dari kalimat khumasi yang tersusun dari 5 kata huruf, ya, itu dengan memfathahkan sin, ya, diringankan, atau musyaddadah, atau di dhammah, ditasydidkan, ya. Wa huwa ismun, ya, li syajaril khayzuran, ya, ini nama untuk pohon khayzuran. Nah, apa makna khayzuran? Khayzuranah, ini kayu, ya, pohon kayu. Nah, baik. Wal haqqu anna sifatayil idlaq wal ismat, ya, anna sifatayil idlaq wal ismat, ya, lughawiyatan sarfiyatan. Dan yang paling benar, yang benar adalah sifat idlaq dan ismat ini termasuk ke ilmu lughah, ya, sarf, ya, ilmu sarf yang masuk ilmu sarf, ya. La alaqatu lahuma bin nutq, jadi tidak ada hubungannya dengan pengucapan huruf. Falaysa lahuma atharun sam'iyyun, dan juga tidak ada bekasnya bagi pendengaran, ya. Wa rubbama dzakarahuma an-nazim huna dhammanna as-sifat hatta yakunu 'adadus sifat 17 sifatan, ya. Karena mungkin an-nazim rahimahullah taala, al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan sifat ini untuk melengkapi sifatnya sehingga jadi berapa? 17 sifat huruf, ya. Mithla adadi makharijil huruf allati hiya 17, ya, sebagaimana jumlah tempat-tempat keluarnya huruf yang jumlahnya adalah 17 tempat keluarnya huruf. Baik, seperti itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.